Kalau kemarin kita udah review Skyliner R25, sekarang kita bakal bahas salah satu rivalnya, yaitu JetBus 5 dari Adi Putro. No makeup itu cantik, paling asik, paling klasik, paling sama suka, tapi Nah, kalau kita lihat dari fasa depannya JB5 ini tuh looknya emang beda banget sama JB3 ya. Kalau JB3 itu lampunya tuh masih di bagian atas dan dia masih agak tebel. Tapi mungkin karena tren zaman sekarang yang lampu-lampu udah mulai di bawah, lampu atasnya tuh jadi sipit. JB5 ini juga punya garis desain yang sama. Bisa kita lihat nih, lampu atasnya itu adalah lampu senja dan lampu sen, dan lampu bawahnya adalah lampu utamanya. Ini kalau kita bisa lihat, desain yang kayak gini tuh ada di mobil Pajero Sport sama Expander. Dia juga punya hal yang sama kayak gini. Livina juga punya. Nah, sekarang kita bakal bahas dulu dari lampuan deh, karena kita udah bahas lampu tadi. Di bagian atas ini yang kita bisa lihat yang paling wah bagiku ya, kalau nyala cakep banget. Ini adalah lampu DRL di sini, yang dia bakal nyambung sampai ujung. Dan di sini juga ada lampu sennya ya. Dia running ya mas ya? Oh ya, dia running. Habis itu di bawahnya juga dia ada lampu sennya lagi. Dan dua-duanya ini tuh sama-sama bertekstur ya cuy. Jadi kita bisa lihat ada kayak grid-grid gitu lah. Dan di sini ada logo Adi Putro yang nyempil chrome gitu. Sebuah detail yang lumayan oke. Di bawahnya juga sama, di sini ada Adi Putro lagi. Dan di sini dia pakai 3 bilet. Yang pertama ini, yang di tengah dia ada low beam, yang ini high beam, dan yang di bawah ini buat fog lamp. Cuma nanti misalkan dia ngebeam, dua lampu ini nyala bersamaan, tapi yang lampu utamanya itu jadi lebih terang gitu. Nah, kalau dari bagian depan ini, supirnya juga dia nambahin lampu-lampuan ya. Di sini juga ada lampu kabut nih 2. Habis ini di sini juga ada lampu tembak, dan di atas itu ada lampu variasi. Cuman kalau lampu variasi itu dari Adi Putronya langsung. Bagiku yang bikin JB5 kelihatan keren adalah depannya tuh yang dia nggak punya grill sama sekali cuy. Karena di bagian depan sini dia bukan pendingin, melainkan di sini adalah penyimpanan untuk ban serep cuy. Nah, jadi kalau dibuka, di sini ada ban serepnya tuh di bawah. Dan ini walaupun ban serepnya di bawah sini, tapi kalau kita mau ngelepas, kita harus buka kap ini karena ada kunci yang di tengah sini loh cuy. Makanya ini bisa dibilang kap buat buka ban serep kali gitu. Sama di sini ada reservoir apa nih, aku nggak tahu. Ya gitulah. Nah, cara nutupnya juga sama kayak di Skyliner kemarin. Angkat dikit kapnya, baru bisa diturunin. Dan dia langsung bup. Di sini ada logo Adi Putro, ada wiper. Dan sekarang kita bakal pindah untuk kaca depannya. Dari kaca depannya dia pakai single glass ya cuy. Jadi kaca satu yang gede, dan dia memang kalau kita lihat viewing angle-nya tuh bagus banget cuy. Bisa kita lihat juga derajat dari windshield-nya itu dia tuh miring lumayan. Kalau kita bandingin sama JB5 yang double glass, sudut kemiringannya tuh masih lebih miring yang single glass ini cuy. Lanjut di bagian spion, di sini ada 2 spion yang lambai gede banget. Dan di bagian depan sini nih dia ada lampu sen. Yang dia kalau nggak salah tuh dia running nggak ya? Nggak running ya? Dia nggak running, tapi kalau nggak salah dia bisa flip flop gitu ya. Ya, dia bisa flip flop gitu. Dan di sini dia punya 3 sudut kaca. Yang pertama adalah kaca utama yang paling gede, yang turun ke bawah, sama yang ke samping sana cuy. Di sebelahnya juga sama. Nah, cuman bedanya sama Skyliner kemarin, kalau dari spion itu dia pergerakannya manual. Jadi nggak bisa pakai joystick yang imut gitu. Padahal seru loh. Oh ya, tapi di sini bedanya ada logo JetBus 5 di bagian lengan spionnya, sama ada lampu downlight yang kecil banget ke bawah. Aku nggak tahu fungsinya buat apa, mungkin buat estetika atau buat lihat bawahan gitu doang. Nah, kalau untuk lampu-lampu yang dimodif di Naga Busuki itu lumayan banyak ya. Di atas kita udah pasang rotator, warnanya biru kalau nggak salah. Ada Videotron, tapi kalau Videotron ini memang dari Adi Putronya. Yang kita tambahin tuh selain rotator ini ada lampu tembak yang lumayan terang. Dan di sini juga ada lampu fog lamp. Nah, kalau kalian mau nonton, biasanya itu pemasangannya ada di TikTok kita sih. Kalian bisa nonton aja di TikTok atau di IG. Nah, nggak ketinggalan juga ada lampu kolong yang nyalanya tuh ice blue atau cyan gitu. Dan di sini juga ada kepet yang kita pasangin, tulisannya adalah Ridwan sesuai nama drivernya. Dan dia juga ada lampu LED yang nyalanya tuh warm white cuy.
Lanjut sekarang di bagian pintu. Di bagian pintu itu kayak bis pada umumnya, kita tinggal buka dan dia bakal sliding ke belakang. Seperti biasa lagi ya, ada footstep di sini yang bakal langsung keluar. Dan menurutku pintu dari JB5 ini tuh dia tergolong lebih ringan cuy daripada yang kemarin. Lanjut lagi ke belakang, di sini ada ban Michelin, bacanya ya enggak sih, karena dia Prancis gitu kan. Dengan ukurannya berapa nih? 22,5 ketebalannya, 11 juga kayaknya deh. Iya, sama profil bannya sama yang kemarin, dan dia pakai velg dari Ragnar yang udah chrome. Nah, lanjut di atasnya, di sini ada kompartemen yang isinya tuh tangki bensin. Jadi tangki bensin di sini, tapi kita masih bisa ada space lah buat nyimpen barang-barang pribadi milik supir. Dan di sini pakainya tuh hidrolik ya cuy. Jadi emang agak keras, tapi dia memang lebih solid. Nah, di sini juga ada lampu sen samping yang dia juga ada aksen krum-krumnya nyambung sama yang depan, dan dia juga ada satu lagi di belakang. Di atasnya tuh ada garis yang dia langsung ada logo Jetbus. Habis itu kita ke bawah ada bagasi yang kalau kita buka isinya kayak gini cuy. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau bagasinya tuh luas. Ini kalau kataku sih bisa 4 motor masuk sih, 4 motor, spion dilepas kayaknya aman banget. Dan di sini dilapisin sama bordes ya cuy. Kalau kayak gini sih nggak bakalan sayang sih kalau buat angkat-angkat motor. Oh ya, kita bisa lihat juga kalau frame-nya tuh dia tuh modular ya, dan dia space frame modelnya dan nyambung langsung nih sama keseluruhannya gitu. Itulah kenapa namanya RM280. Jadi bagi kalian yang belum tahu kenapa namanya Hino RM280, setiap hurufnya tuh punya kode cuy. R artinya tuh rear engine, M-nya tuh artinya modular alias dia bisa jadi space frame kayak gini, dan 280-nya itu adalah horsepower-nya, dia ada di 280 PS. Dan dia nutupnya gampang, tinggal di krek, dia udah langsung ngunci. Karena dia hidroliknya kayak, menurutku hidroliknya oke juga sih. Daripada yang kemarin tuh, waduh berat. Ini bukan maksud ngebandingin, cuman memang berat cuy. Udah. Lanjut kita ke belakang. Di sini ada ban yang dia double juga ganda. Profilnya sama dan dia juga pakai Ragnar. Dan di atas ini juga ada kompartemen lagi cuy. Isinya toolkit. Lanjut lagi, di sini ada pintu belakang. Pintu belakang itu dia juga dibuka ke samping ya, dia nggak di slide. Dan di sini ada satu hal yang kalian boleh tahu di Narema Trans ya mungkin ya. Di sini adalah handle pintu belakang itu dilepas cuy. Karena biar nggak ada orang yang iseng ya, takutnya jatuh. Masuk akal nggak? Kalau kataku sih mungkin gitu. Oh ya, di sini juga ada footstep kayak biasa. Dan di sebelahnya kita bakal lihat ada lagi ini tuh buat apa ya? Kita coba cek. Sepertinya dikancing bos. Oke, ini dikancing atau gimana aku nggak tahu. Cuman agak keras. Tapi kalau di sini kita bisa lihat tuh ini radiator ya cuy. Jadi bagian pendinginan bis itu biasanya ada di kiri. Atau mungkin memang selalunya ada di kiri. Lanjut lagi, di sini ada lampu sen yang dia juga running, dan di sini ada signal gitu loh. Ini sih kalau katanya sih dari yang aku lihat dia bisa kelihatan dari posisi supir, jadi kayak buat side marker bisa aja. Nah, lanjut sekarang kita di bagian belakang. Sekarang kita bakal langsung bahas buritan dari JB5 ini. Kita bisa lihat mantap bis yang lumayan semok. Di bagian atas tuh ada Haiman stop lamp sama ada spoiler gitu. Di bawahnya ada kaca yang ketutupan nih, yang ditutupin stiker. Ada Adi Putro, dan di bawahnya tuh ada LED strip. Baru ada ventilasi buat mesin. Dan di sini ada kap mesinnya. Sekarang kita bakal buka ya kap mesinnya. Anjay, keras. Nah, tadi bukan keras, ternyata aku belum neken banget.
Di sini kita bisa lihat ada mesin inline six dengan kapasitas sekitar berapa ya, 7.000 atau berapa sih, kita nyontek dulu. Kapasitas mesinnya adalah 7.684 cc dan dia punya 280 HP cuy. Ini kita bisa lihat ya, sama-sama inline six kayak mesinnya Mercy kemarin. Di sini juga ada lampu, cuman dia letaknya lebih tinggi cuy. Kalau yang aku rasa itu kap mesinnya tuh begitu dibuka lebih lega ini kelihatannya. Oke, sekarang kita bakal lanjut aja bahas lampu-lampunya cuy. Nah, dari lampu belakang kayak di depan tadi cuy, modelnya tuh kayak ala-ala Eropa gitu ya. Di bagian samping dia bakal nyambung sampai ke seberang. Dan ini adalah lampu remnya dan dia ada lampu kotanya juga, ada lampu remnya, ada lampu sennya juga running. Terus di bawah ada lampu rem. Di sini juga dipasang LED strip dan kalau di sini kita bisa lihat ada garnish yang modelnya kayak knalpot, tapi sebenarnya knalpotnya tuh ada di bawah cuy. Ada di bawah dan menghadapnya tuh langsung ke bawah. Jadi bukan di sini. Sebelumnya tuh ada kan Jetbus 3 ya, yang knalpotnya di sini tapi bohongan ya kan? Iya itu ada setauku. Dan ini di bawahnya tuh dipasang bar biar aman gitu misalkan ada benturan-benturan. Oh iya, bagian sini tuh dia hitam doff ya plastiknya. Jadi beda nggak kayak body yang lain, dia doff. Lanjut di bagian samping ya, di sini ada air intake yang dia tuh nggak krum, nggak krum. Yang dia tuh kayak langsung nyatu aja sama body dan tulisannya ada Jetbus 5. Jetbus doang. Habis itu di sini baru ada lagi, ini kita bisa buka untuk ngecek engine bay juga sama, cuman dari sebelah samping. Di sini ada apa tuh? Sikring ya. Ada fuse box di sini. Macam-macam lah, cuman aku gak terlalu paham. Oh ya, di sini karena udah dipasangin lampu kolong, jadi kita bisa lihat ada rel dia untuk jalur dari lampu kolongnya. Ini kita bisa cek warnanya kayaknya biru deh, biru atau ice blue gitu. Nah, kalau panel sebelahnya kita buka, di sini kita bisa lihat ada kompartemen buat aki. Akinya ada 2 ya. Dan kalau kalian nanyain, AdBlue-nya ada nggak? Kalau Hino dia nggak ada AdBlue-nya cuy. Jadi ya gini aja. Terus di sebelahnya ini ada kompartemen lagi yang bisa buat para supir ya. Dan di sini lebih lega cuy karena di sini nggak kepotong itu. Nggak diangkat aja. Habis itu di sini ada satu detail lagi, kalau kalian buka kap ini sampai atas, nanti tuh kalian bisa lihat dari dalam tuh ada logo dari Adi Putra cuy. Itu detail yang lumayan unik sih kalau kataku mah. Nah ini di bawah juga ada tubular besi yang kita pasang sendiri. Ini tambahan dari driver. Biasalah kalau driver tuh kan emang suka-suka modif bis gitu. Lanjut di sini ada bagasi lagi penyimpanan kecil yang bisa buat driver, dan di sini kita langsung aja bakal bahas pintu dari pengemudinya. Ini kita tarik tuasnya. Nah, tarikannya lebih enak, lebih enteng. Ini kita bisa buka beginilah pintu dari drivernya. Yuk kita naik. Itu HP coy. Pintunya agak. Nah di sini ya kayak. Nah, kira-kira beginilah kalau kita nyetir seekor Hino RM. Kalau kita bisa lihat dari instrumen clusternya tuh dia agak kelihatan lebih sederhana ya daripada si Mercy kemarin. Di sini kita bisa lihat interiornya ini tuh dibalut sama panel wood di sini cuy. Kayak ala-ala kayu gitu-gitulah. Terus di sini di bagian dashboard ada soft touch juga. Terus di sini ada bahan ini plastik biasa sih cuy. Ini sekarang kita bakal bahas dulu bagian kanan. Di bagian kanan sini tuh ada rem tangan, di situ ada, di sini ada holder HP tambahan mungkin. Dan di kanan ini polos ya cuy, nggak ada tombol-tombol apapun itu, cuman di sini ada kaca yang bisa dibuka. Nah jadi misalkan kalian mau bayar-bayar itu sebagai driver itu bisa banget. Nah habis itu untuk setirnya dia diameter itu sekitar 40 cm sih, lebih kecil daripada Mercy kemarin. Dan di sini ada pedal-pedalnya gitu. Untuk tombol-tombol emang nggak sebanyak Mercy kemarin. Di sini ada persneling yang dia tuh 7 speed. Dan sekarang kita bakal bahas instrumen clusternya di sini. Kita bisa lihat speedometernya tuh analog ya cuy, sederhana banget. Looknya tuh kayak kita naik kijang kapsul. Ya mirip-mirip gitulah. Di sini kita bisa lihat ya RPM-nya dia sampai 4000, dan di sini ada apa ini aku nggak tahu nih. Rem angin mungkin? Bisa aja.
Di sini ada top speednya yang nyampe 160 km per jam, dan di sini ada panel kecil yang digital, dia buat indikator bensin kalau nggak salah. Oh iya, aku lupa bilang kalau setirnya itu dia bahannya juga wood panel. Looknya cakep ya, kayak black black gitu loh, kayak kalau misalkan ini kayunya krem mungkin bakal kelihatan luxury gitu, tapi yang gimana sih, kayak mobil-mobil Gallon gitu loh, kan ada tuh mobil mobil sedan yang agak mahal di tahun 2000-an gitu lah looknya, cuman karena ini hitam jadi lebih sporty gitu cuy. Dan ini klaksonnya, klaksonnya mati ya, harus kontak on dulu nanti dah. Di sini ada tombol-tombol ya, nih buat lampu-lampu macam-macam, USB charging juga bisa. Di sini juga ada USB charging cuy. Di sini juga ada USB dan USB-C. Kalau tulisannya sih dia udah power delivery. Di bawah sini ada AC dari Songs. Seperti biasa aku tertipu, kukira Songs itu merek audio. Di sebelahnya nih ada head unit yang dia udah touchscreen, sekitar berapa in ya? 11 in, 10 in, seperti itu mungkin. Nggak tahu. Di bawahnya di sini juga ada buat audio panel, dan di sini ada saklar tambahan lagi cuy buat lampu. Nah, kalau kalian sebagai driver looknya kayak gini, tinggiku yang 166 di legroom tuh masih enak banget. Kalau misalkan kalian lebih tinggi mungkin bakal kepentok. Terus kalau kita lihat di bagian sini, memang karena ini efek dari windshield yang landai, jadi kita bisa lihat atas banget gitu loh. Dan ini pasti memudahkan supir buat ngecek-ngecek bagian atas sih, kalau mentok atau enggak gitu. Terus satu yang bikin aku kaget itu adalah AC-nya ada 4 di bagian depan. Oh, 7. Samping juga ada. Oke, sekarang kita bakal langsung aja bahas kabin, tapi sebelum itu kita nyalain dulu lampunya. Nah, di itu kita bisa nyalain langsung dalam kondisi mesin off. Nah, sebelum itu kalau ada kursi rimba. Di sini ada kursi tantangan juga ya. Jadi better kita tarik dulu. Nah, supaya kameramen kita nggak kesulitan buat masuk. Ini kita bisa jalan. Kursinya itu dari rimba kencana, yang karena kursinya itu emang lebar-lebar profilnya, jadi emang agak sempit di bagian tengahnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita mundur sedikit tuh nggak bisa karena kepentok TV. Di sini TV-nya BTW ada 3 cuy. 1, 2, dan 3 di bagian depan. Yang depan tuh 40 in, yang di sini tuh sekitar 24 in cuy. Ini kita tutup. Nah, lanjut di bagian depan sini ada dispenser yang atasnya tuh bisa buat meja ya cuy. Di sini juga ada cup holder. Kanan kiri ada. Dan di sini logo Adi Putro yang sekilas mengingatkan gue sama Ferrari cuy. Bagiku looknya keren. Nah, sekarang kita bakal duduk di kursi seat bagian pertama nih. Yang kita bisa rasain adalah memang kursi itu nikmat banget ya, karena dia tuh rasanya kayak sofa single itu loh. Sofa single seat. Terus ini di sini ada tarikan buat apa nih? Ini buat apa ya? Duh, aku nggak tahu nih kalau ini buat apaan. Apakah buat... Oh iya, dia buat reclining coy. Coba kita cek seberapa turun sih. Oke. Turunnya sekitar 20 sentian cuy. Dan waduh, gila nikmat banget. Duduk di sini tuh rasanya kayak duduk di sofa sambil lihat pemandangan alam kalau biasanya lagi jalan. Asli banget sumpah. Ya ini kursi favoritku sih. Cuman minusnya mungkin kalau ada orang ngambil minum, dia bakal datang, misi mas gitu. Terus kita kaget. Atau awkward gitu. Tapi nikmat pol. Nah, kalau di sini kita bisa lihat juga di bagian tengah nih, di bagian atas penumpang di sini ada lampu nih cuy. Ini kita bisa nyalain, nanti kita ganti. Dan di sini ada buat AC. AC-nya tuh bisa ada di geser kanan kiri dan dia bisa ditutup. Di sini juga ada lampu. Ada tombol lampu dan dia ada juga tombol, dan dia juga ada port USB buat charging. Ada Type C, ada USB-A. Aku pernah punya pengalaman lucu, yaitu adalah chargerku portnya nyangkut di sini. Aku pernah sekali, kocak itu memang, tapi bisa diambil sih. Nah, sekarang kita bakal lanjut pindah ke penumpang belakang. Di sini untuk pas kita jalan lumayan lega ya di bagian atas, headroomnya tuh lebih ada banget, 20 cm lebih. Mengingat tinggiku yang cuma 166. Ini bagi orang 170, 175 masih oke lah. Kalau 180 mungkin mentok di bagian sini. Dan di sini juga ada bagasi yang kita bisa lihat ya. Looknya lumayan lebar, ini sekitar 20 cm, dan ini masih lega. Lega banget. Kita bisa nyimpen backpack yang agak kecilan, ukuran medium gitu bisa lah. Cuman kalau di bagian sini dia gak bisa nih.
karena dia agak kepentok sama TV. Kalau buka segini doang. Tapi di sini ada full ya, full size. Dan dia tuh tiap bagasinya nyambung. Jadi misalkan kalian naruh barang kecil, mungkin bisa agak gelinding sih, cuman di sini ada sekatnya juga kok. Nah sekarang kita bakal coba kalau kita tuh duduk di kursi yang biasa gini. Rasanya kalau kataku sih tetap sih lebih enak yang depan. Cuman kalau kalian duduk di sini tetap rasa nyamannya masih ada. Kita bisa turunin dikit biar agak sender. Nah, sekarang kita bakal bahas buat legroom ya. Kalau untuk legroom di sini sih kelihatannya ngepas sih 5 cm gitu-gitu. Cuman kalau kataku aman-aman aja. Nanti kita bakal cek misalkan penumpangnya tuh dia rebahan ya. Nanti kita duduk di depan. Nah, sekarang kita bakal bahas dulu di belakang ini ada kompartemen kecil. Jaring-jaring gini bisa buat nyimpen buku, majalah atau apa gitu. Ada cup holder juga. Dan di sini ada pegangan buat tangan. Di sini ada korden dan di sini ada klip. Nah, biar nggak kebuka, biar kordennya nggak lepas-lepas. Sekarang kita cobain, misalkan kita jadi penumpang belakang orang egois. Wow, mentok cok. Aduh. Nah, beginilah rasanya. Di bagian legroom ini terpapas habis ya, walaupun tinggiku cuma 166 tapi emang udah nggak masuk. Jadi tapi ini tuh tergantung sama konfigurasi kursi cuy. Misalkan konfigurasinya lebih longgarin, dihilangin satu row, dia bakal lebih lega. Itu tergantung sama bisnya jadi gitu. Ini nggak ngaruh lah sebenarnya. Cuman ya dalam posisi kayak gini ini mentok cuy. Cuman dia pasti bakal muat banyak. Nah ini kalau kalian tuh tingginya 170 plus ya, dengkul kalian tuh bakal mentok. Dan untuk headroom dia malah, dan untuk headroomnya segini nih, dia masih nyisa sekitar 2 cm 3 cm. Cuman kalau mundur lagi dia bakal kepentok sama TV. Nah beginilah kalau kita duduk di seat paling terakhir ya, pasti suara mesin tuh kedengeran banget. Di sini ada proyektor buat lampu. Dan di sini ada AC, cuman sayangnya cuma ada di kanan kiri, tengah nggak kebagian. Oh tengah ada, cuma satu doang tapi. Dan di sini nggak ada port charging. Orang yang di belakang memang biasanya tuh selalu tersingkirkan cuy. Di sini ada space ya. Oh ya di sini ada space bisa buat nyimpen tas gitu, masih bisa di belakang. Tapi kalau di sini tuh lega juga sih buat kepalanya. Emang dia nggak bisa adjustable recliningnya, gini-gini doang. Cuman ya udahlah, oke lah kalau kalian oke lah misalkan kalian dapatnya di kursi belakang. Nah di bawah sini ada pintu belakang yang nggak difungsiin karena dia takut bahaya gitu. Dan di sini ada sound system dan di sini ada speaker dari Venom yang dilapisin sama pelindung, takutnya kepentok gitu ya kan. Nah kelupaan lagi satu yang menurutku oke adalah warna interiornya yang beige. Jadi kalau kataku dia lebih bikin kesan warm gitu. Tapi bawahnya tuh dia agak gelap. Jadi kayak apa ya? Mobil-mobil zaman dulu gitu 2000-an kan ada deh. Atas beige, bawah hitam. Dan dia bahannya ini ya bukan soft touch. Dia kayak kulit jeruk gitu modelnya. Cuma dia keras kok. Nah, jadi pada segini aja videonya. Stay tune terus buat video selanjutnya karena kita bakal bahas bis-bis yang ada di situ. Kita bisa bahas yang apa kayak kalian bisa request, oke? Dadah.